Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dengan NIM akhiran 006. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 DHCP dan DNS. Ini untuk topologinya. Ini skenario Masyala untuk soal DHCP dan untuk soal DNS. Ini untuk topologinya yang pertama saya akan menjawab untuk skenario di DHCP, masalah di DHCP. Pada topologi ini, DHCP server menggunakan Linux dengan layanan ISC DHCP dan berada di VLAN 30. Semua klien di jaringan mendapatkan IP address secara otomatis melalui DHCP. Sebelumnya saya akan menjelaskan proses kerja DHCP. DHCP bekerja melalui 4 tahap, yaitu disebut proses DORA. Yang pertama adalah discover, yaitu ketika klien mengirim broadcast untuk mencari DHCP server. Yang kedua, offer, yaitu server menawarkan alamat IP yang tersedia. Yang ketiga, ada request, yaitu klien memilih dan meminta IP tersebut. Dan yang terakhir adalah acknowledge, yaitu server mengkonfigurasi bahwa IP tersebut resmi digunakan oleh klien. Jika VLAN 10 tidak mendapatkan IP address, kemungkinan besar masalahnya terjadi pada discover atau offer. Biasanya hal ini disebabkan karena tidak adanya DHCP relay atau konfigurasi VLAN yang tidak terhubung dengan benar ke server. DHCP server itu berbeda dengan VLAN karena DHCP server berada di VLAN 30, sedangkan klien berada di VLAN 10 dan VLAN 20. Maka dibutuhkan mekanisme yang disebut DHCP relay. DHCP relay bekerja dengan cara menerima broadcast dari klien, kemudian mengubahnya menjadi unicast dan meneruskan ke DHCP server. Selain itu, relay juga menyiapkan informasi via DDR agar server mengetahui permintaan tersebut berasal dari VLAN mana. Tanpa konfigurasi DHCP relay atau perintah IP helper address pada router atau layer 3 switch, klien di VLAN berbeda tidak akan bisa mendapatkan IP address. Untuk yang kedua, konflik IP di VLAN 20. Walaupun menggunakan DHCP, konflik IP ini tidak bisa terjadi. Beberapa penyebabnya antara lain ada perangkat yang menggunakan IP statis dalam range DHCP. Terdapat rogue DHCP server. 3. Database list DHCP rusak. List time terlalu lama dan masalah pada ARP change. Konflik IP bisa dicek melalui tabel ARP atau melalui log DHCP server. Untuk yang ketiga, rogue DHCP server. Rogue DHCP server ini DHCP ilegal yang dipasang oleh pihak yang tidak berwenang. Rogue DHCP server bisa memberikan IP gateway dan DNS palsu kepada klien. Akibatnya, lalu lintas data bisa diarahkan ke attacker dan memungkinkan terjadi serangan man in the middle. Solusinya adalah mengaktifkan DHCP snooping pada switch manageable. Dengan DHCP snooping, hanya port yang ditandai sebagai trusted yang boleh mengirim DHCP replay, sehingga DHCP palsu dapat diblokir.
Kemudian yang ketiga, rancangan DHCP di VLAN 10. Untuk 200 user dapat digunakan subnet /24. List time yang optimal di lingkungan kampus adalah sekitar 12 jam karena tingkat mobilitas pengguna cukup tinggi. Konfigurasi penting dalam DHCP meliputi option 3 untuk gateway, option 6 untuk DNS. Reservasi IP untuk printer berdasarkan MAC address-nya. Kemudian untuk soal yang DNS, jelaskan perbedaan fungsi DNS sebagai recursive resolver dan authoritative server. DNS server dalam skenario ini memiliki dua fungsi. Dua fungsi utama. Yang pertama sebagai recursive server, yaitu mencarikan jawaban ke internet dan menyimpannya di change. Yang kedua sebagai authoritative server, yaitu memberikan jawaban resmi untuk domain internal kampus lokal. Reverse DNS tidak berfungsi. Masalah yang pertama ada reverse DNS tidak berfungsi. Reverse DNS digunakan untuk mengubah alamat IP menjadi nama domain menggunakan record bertype PTR. Sebagai contoh, IP-nya 192.168.30.30 akan dicari dalam bentuk 30.168.192 in address ARPA. Jika reverse lookup tidak berfungsi, kemungkinan penyebabnya adalah yang pertama, zone reverse belum dibuat. Yang kedua, record PTR belum ada. Ketiga, format zone salah. Dan yang terakhir, serial number belum diketahui. Struktur reverse zone harus memiliki format standar in address ARPA agar bisa bekerja dengan benar. Untuk yang ketiga, klien menggunakan DNS 8.8.8. Beberapa klien tetap menggunakan DNS public. Struktur reverse zone harus mengikuti format standar in address ARPA agar bisa bekerja dengan benar. Untuk masalah yang kedua di DNS, yaitu klien menggunakan DNS 8.8.8. Beberapa klien tetap menggunakan DNS public seperti 8.8.8.8. Meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Hal ini bisa terjadi karena user mengatur DNS secara manual, menggunakan perangkat pribadi, atau tidak ada pembatasan firewall. Solusinya adalah yang pertama, memblokir akses DNS keluar jaringan pada port 53. Yang kedua, mengarahkan seluruh query DNS ke server internal. Yang ketiga, menerapkan kebijakan network enforcement. Yang keempat, risiko keamanan DNS. Dan yang terakhir, beberapa risiko keamanan pada DNS antara lain, yang pertama DNS change zoning, yang kedua zone transfer tidak sah, yang ketiga DNS amplification, dan yang terakhir DNS tunneling. Selanjutnya yaitu untuk mendesain DHCP dan DNS. Itu kita masuk dulu ke Cisco. Nah, di sini kita sudah ada di Cisco-nya. Pertama, langsung saja kita buat topologinya ya, guys ya. Kita butuh router, multi layer switch yang 260. Kemudian ada PC
server. Kemudian kita kasih portnya, kita kayak ini biar cepat. Warna dulu /24 ya, langsung setelah dipasang portnya kita masuk ke switch. Warna CLI FT 10 stop dan 20 16 30 server baik INTFA01 switch port mode akses VLAN 10 baik NTFA 0/2 pada akses VLAN 10 TFA 3 TFA 0/3 akses /4 udah akses NTFA 0/24
Selanjutnya kita konfigurasi di router CLI. Dan tak aktifkan. Capsulation. Capsulation. Dan 2.168 T20.
selanjutnya kita masuk ke DNS, desktop IP, kita masukkan IP sini 164. Masuk ke service DHCP, tekankan fotonya kemudian masuk ke DNS nya, addressnya kita on kan, kemudian kita X. Nah ini kan sudah hijau semua. Dan setelah itu kita untuk coba menggunakan cek simple PDU.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.